Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi awjaba alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd, yang kita muliakan orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Rais Alam, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Yang sangat saya hormati seluruh orang tua, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah, Musola Al-Falah, juga yang terkhusus untuk Ketua Majelis Ta'lim Musola Al-Falah Anda Haji Muhammad Sawan, yang saya muliakan juga Kanda Haji Aziz Muslim, dan semua jamaah Majelis Ta'lim malam Selasa. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan barokah selalu. Sebelum mulai pengajian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim malam Selasa, juga pengurus Musola Al-Falah yang telah luar biasa berbondong-bondong hadir dari mulai acara 7 hari meninggalnya emak, terus 40 hari kemarin datang lagi peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali dari jamaah Musola dan Majelis Ta'lim Al-Falah kompak, rempuk, rukun, dan begitu tinggi atensinya terhadap kegiatan yang ada di rumah ataupun majelis taklim saya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua jamaah Musola Al-Falah, wabil khusus yang telah hadir, dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga minta maaf nggak bisa memberikan penghormatan yang sepantasnya. Kemarin malam Ahad, bapak-bapak tahu sendiri, suara saya nggak keluar sama sekali. Benar-benar suaranya habis serak sampai nggak keluar, benar nggak keluar. Cuman anginnya doang, ampos. Nah, ini sudah lumayan walaupun belum 100% fit. Kemudian juga saya juga sangat berterima kasih dan betul-betul mengapresiasi kepada pengurus S3 Bang Haji Sawan, Bang Amin, Bang Jamil, Bang Emi, dan yang lainnya yang mungkin terlibat dalam gerakan S3 sampai sekarang masih istiqomah. Saya kadang-kadang ya sedih. Ini udah masuk finishing lantai 3, keuangannya makin merosot. Setiap minggu harus bayar tukang yang lumayan, tapi pemasukannya kadang-kadang sehari itu tidak ada. Ya, pembangunan masih terus berjalan, tukang masih ada 3 orang tinggalan terus bekerja.
kerjaannya masih banyak, belum kamar mandi, belum plafon, belum jendela, belum granit lantai 3, belum yang lain-lain. Tapi saya optimis dan yakin bahwa kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya kafi, mudah-mudahan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antaranya yang perhatiannya paling tinggi itu adalah Mushola Al-Falah lewat gerakan S3. Mudah-mudahan semua donatur yang telah menyumbangkan S3-nya diganti rezekinya sama Allah. Rezeki yang lebih banyak, lebih barokah. Banyaklah. Ini bukan ngagulin di depan orangnya, tapi di depan jamaah lain juga. Kelebihan dari jamaah Mushola Al-Falah, walaupun musholanya tidak megah, tidak mewah, tapi orang-orangnya punya hati yang luar biasa luas dan istiqomah. Mudah-mudahan calon penghuni surga semuanya. Mau masuk surga duluan? Mau, masa enggak mau? Mau dong, masuk surga duluan. Terus kemudian juga ziarah jamaah Mushola Al-Falah, ada ziarah tersendiri khusus jamaah. Kalau yang lain kan satu bis gabungan dari jamaah macam-macam. Nah ini satu bis khusus kita doang. Keren, barokah benar-benar. Dan yang terakhir, saya juga terima kasih kepada yang telah nitip infaknya dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Sumardi bin Abu Bakar, Ibu Dimroh binti Haji Saidi, dan juga ya untuk anak yatim dari hamba Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Baik, mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan dilimpah curahkan rahmat nikmat oleh Allah. Buat orang tua kita yang sudah wafat, wabil khusus untuk yang mewakafkan tanah ini, Kong Haji Tahir bin Haji Rimin wa Hajah Siti binti Mahmud. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Terima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga yang lagi sakit, semuanya yang dirawat atau yang di rumah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila arwahil malaikatil muqarrabin summa ila ru'i jami'il ulama'i wa awliya'il mutaqaddimin khususan ila ru'i sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahil ulama'i wa awliya'il mutaakhirin khususan ila ru'i Kanjeng Sunan Gunung Jati summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah min Pondok Ungu Medan Satria wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhura'ihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila ruh
summa ila ruhi wa hajasati, summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushalla Al-Falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dhurriyahum wa ja'alil jannata maswahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang akikah sampai dengan penamaan anak. Ya, tidak boleh namain anak dengan nama Abdul Ka'bah atau nama Abdul yang disandarkan kepada bukan Asmaul Husna. Ingat ya. Sekarang lanjutannya. Selesai. Kitabu akamis sabqi warramyi. Ayat kitabun fi akamis sabqi warramyi. Menerangkan tentang hukum-hukum perlombaan, lomba, warramyi, dan juga memanah. Ai bisihamin, memanah dengan anak panah, wa nahwihi atau lainnya, lempar tombak atau apalah, manah. Wa tasihu, dan sah, boleh, limusabaqatin 'ala dawabi, melakukan perlombaan dengan menggunakan hewan ternak. Tapi hewan ternaknya ini tertentu. Diperbolehkan melakukan perlombaan dengan hewan tunggangan. Hewan yang digunakan untuk ditunggangin. Ai alama huwa al aslu fil musabaqati. Nah, itu merupakan hukum asal. Boleh, itu hukum asalnya dalam perlombaan. Apa saja hewan tunggangan yang diperbolehkan? Min khailin, kuda, adu cepat kuda. Wa ibilin, onta. Wa filin, gajah. Wa bigolin, bigol. Bigol itu hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Kuda kawin sama keledai, punya anak namanya bigol. Namanya apa? Bigol. Apa kalau bahasa Jawanya? Yang tahu saya kasih cepet. Hasil perkawinan antara kuda dan juga keledai itu apa namanya? Nah, ini kalau orang Jawa pasti tahu. Anak kebo namanya gudil. Anak sapi namanya pedek. Anak anjing namanya kirik. Anak kambing namanya cempe. Kalau anak perkawinan, anak kuda dulu udah anak kuda. Anak kuda namanya apa? Blue. Nah, pinter. Nah, saya kasih cepet biar orang Jawa juga. Hasil perkawinan antara kuda sama keledai namanya apa? Bayani Jawa. Hasil perkawinan kalau anak kuda kan namanya blue. Blue anak kuda. Kalau orang Betawi blue itu yang matanya gede, blue. Blue. Anak kuda. Nah, kalau kuda kawin sama keledai punya anak, namanya apa? Ya, namanya gedoblu.
Namanya gedoblo. Jadi blo itu anak kuda, kawin sama keledai punya anak, namanya gedoblo. Itu bigol namanya, bigol. Hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Nah, itu boleh digunakan untuk perlombaan. Termasuk wahimarin, keledainya juga boleh dibuat perlombaan. Keledainya boleh. Keledai itu binatang yang suaranya paling buruk. Jadi pastikan di saat keledai itu mengeluarkan suara, maka pasti di sekitar keledai itu ada iblis, ada setan. Pasti. Dalam bahasa Al-Quran, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara keledai. Karena di saat dia sedang bersuara, di situ pasti ada setan, ada iblis. Tapi sebagus-bagus suara adalah suara ayam jago. Nah, di saat di saat ayam jago itu sedang kukuruyuh, di situ ada malaikat rahmat yang memberikan rahmat dari Allah. Jadi kalau mau miara ayam jago, jangan ikan gabus dipiara, ayam jago. Tapi yang kita bahas itu miara, bukan ayam jago untuk diadu. Tidak boleh, itu haram. Ntar ada keterangannya. Jadi binatang yang boleh digunakan untuk perlombaan, kuda, adu cepat, adu kuda. Wa ibilin, onta, adu cepat. Wa filin, gajah, adu cepat. Wa bigolin dan bigol, apa tadi artinya? Gedoblo, adu cepat. Wa himarin dan juga himar, keledai, adu cepat. Fil azhar, menurut qaul yang azhar. Wala tasihu, dan tidak sah, tidak boleh, haram. Al musabaqatu, musabakoh, perlombaan. Ala bakorin, menggunakan sapi. Nah, di Indonesia ada ya? Ya sudahlah. Wala ala nita'il kabashi, tidak boleh juga menggunakan adu domba. Adu domba, judian, adu banteng, tidak boleh, haram. Wala ala ma'arishatid dikati, dan tidak boleh juga perlombaan dengan cara adu jago ayam, sabung ayam. Taruhan kagak taruhan tetap haram. Kalau ada taruhannya, judi, double dosanya. Udah ngadu ayamnya haram, taruhannya tambah haram. Kadang-kadang di jalunya taruhin pisau kecil, nah, biar ayamnya mati. Itu nyakitin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa-apa yang ada di bumi. Binatang, apalagi sesama manusia. Binatangnya suruh sayangin. Nanti kalau kita punya kasih sayang kepada makhluk yang ada di bumi, Allah pun akan mencurahkan kasih sayangnya buat kita. Begitu juga sebaliknya.
Kalau kita tidak punya rasa kasih sayang, bengis, kejam, hanya menyalurkan hasrat keinginan kita agar puas hasratnya, diadu kambing, adu ayam, nah itu Allah tidak ridho. Tidak ridho. Di samping juga melanggar undang-undang negara. Pelakunya pelaku kriminalitas. Ada perjudian di situ, sabung ayam, haram. Titik, nggak boleh. La bi'iwadin wala ghairihi. Dengan adanya iwad, taruhan atau nggak ada juga tetap haram. Yang namanya ngadu ayam, piara, terutama yang betina, lumayan sekali netes 21 ekor tuh, 4 bulan sekali netes, ayamnya banyak. Jadi orang kaya gara-gara jualan ayam. Cuman sekarang rumah udah rapat banget, mau miara apa-apa susah, nggak enak sama tetangga. Bau. Saya punya tetangga tuh, saya kagak sebut namanya, jadi ngomongin orang. Ya Bang Haji ya. Emang kita ngajinya kan di halaman rumah tuh. Kalau malam Rebo, tempat ngaji, kandang ayamnya itu diempetan. Udah orangnya kagak pernah ngaji, bisa ya nggak apa-apa. Umpama dia lihat YouTube, kalau dia ngeliat nggak apa-apa. Saya nggak nyebut namanya. Orangnya nggak pernah ngaji sama sekali, rumahnya nempel, baunya minta ampun, tai ayam. Mau ditegur Bang Haji, saya ingat ya, udah nggak usah, biarin aja, biar Allah kasih hidayah sendiri. Udah biarin. Jadi nggak bagus kita ingetin, ayam bau banget. Ayam gua, rumah gua, kandang gua yang bikin, apa urusannya melu? Jadi rame. Udah biarin aja. Ya kita ngaji, ya ngaji aja. Titik. Watasihu, dan sah. Al-munadolatu, ay al-muramatu, adu panahan. Bisyami, dengan anak panah. Idza kanatil masafatu, ay masafatu ma baina mauqifir rami wal gharadi alladzi yurma ilaihi iku maklumatun wa kanat sifatul munadolati maklumatan aidon watasiu, dan sah opo al munadolatu, adu panahan, bisyami, dengan anak panah. Idza kanat, ing dalem nalikane ono opo al masafatu, jarak iku maklumatan, diketahui, antara yang mana dengan sasaran harus diketahui. Jaraknya berapa? Dari posisi yang mana dengan sasaran. Biasanya bentuknya labirin tuh ya. Ya, apa? Bundar sampai ada titik yang tengah. Itu jaraknya berapa meter? 30 meter atau 50 meter. Jaraknya harus diketahui. Itu syarat pertama. Jaraknya harus diketahui. Wa kanat sifatul munadolati maklumatan aidon. Yang kedua, syaratnya, aturannya harus jelas. Aturannya harus jelas. Pertama jarak, kedua aturan panahan. Bi ayyubayyina al-mutanadilani kaifiyatar ramhi min qar'in wa huwa isabatu sa'mi al-gharadi wa la yasbutu fihi. Contoh aturannya. Yang pertama korok. Korok itu apa?
Anak panah harus mengenai sasaran yang ditentukan, tetapi tidak boleh nancep. Terus anak panahnya jatuh. Itu contoh aturan, contoh. Itu namanya korok. Namanya korok. Au khosakin. Khosakin. Wa huwa ay yusakkiba sa'mu al-ghorodo wa yasbutu fihi. Atau aturannya anak panah itu harus nancep ke sasarannya, tapi tidak boleh tembus. Ini contoh aturannya. Kena sasaran tepat, tapi tidak boleh tembus. Jadi kalau yang ada kena sasaran tepat, tapi tembus, ya dia kalah. Contoh, ini nancep tapi nggak tembus. Atau itu namanya khosak, aturannya khosak. Kalau yang pertama korok kena tapi kagak nancep. Yang kedua khosak, kena tapi nancep. Au mimmakin, atau yang ketiga marok. Wa huwa nafadha yanfadhu. Wa huwa yanfadhu sa' minal janibil akhar minal ghorodi. Atau yang ketiga ini marok. Kalau marok anak panahnya harus tembus. Wah, terserah panitia. Yuk kita adakan perlombaan memanah 17 Agustus. Jaraknya berapa meter? 30 meter masing-masing. Oke. Aturannya bagaimana? Aturannya apa, mau korok, apa khosak, apa marok? Terserah panitia. Udahlah kita pakai aturan yang korok aja. Oh berarti kena tes, tapi anak panahnya harus jatuh, nggak boleh nancep. Jadi kalau yang nancep, siap, berarti kalah. Atau khosak aja, khosak. Khosak itu apa? Nancep, siap, tapi nggak boleh tembus. Itu kan benar-benar perlu keahlian. Kalau yang narik ini kan ukuran 30 meter nih, 30 meter. Dia udah bisa ngira-ngira dengan kekuatan apa sekedar nancep tapi kagak tembus. Kalau yang ahli kan udah tahu. Kalau yang gak ahli dia tarik kenceng banget, tepat, tus, tapi tembus. Nah itu berarti tidak masuk kriteria menang. Nah itu udah tahu. Siapa pemanah paling hebat dalam pewayangan? Arjuna. Musuhnya siapa musuhnya? Karena abangnya sendiri, satu emak lain bapak. Karena abangnya dipanah, pas di lehernya itu. Arjuna. Ya, kalau dalam perlombaan ada aturannya. Ini harus benar-benar punya keahlian. Nancep tapi nggak boleh tembus. Atau bikin peraturan marok. Kalau marok itu yang harus tembus, tembus. Terserah panitia lomba. Ya, kalau kita kan lombanya apa? Kelereng, balap karung, terus tarik tambang. Itu namanya jenis-jenis perlombaan. Apa-apa boleh-boleh saja. Boleh lomba makan beling, ya. Enggak boleh. Makan beling, emang kuda lumping. La dororo wala diroro. Tidak boleh nyakitin orang lain, kagak boleh nyakitin diri sendiri. Kayak itu tuh yang koin ditaruh di kelapa apa semangka itu. Terus dilumurin apa itu? Logam, dilumurin oli ada duitnya, ngambilnya pakai, itu bahaya itu. Kalau olinya masuk bisa innalillahi. Yang kayak gitu sebetulnya nggak usah sebetulnya. Ya, tapi ya terserah masing-masing panitia. Oh iya. Oh ya, ganti coklat. Ya, cuman kalau kena gigi pas buat diputar itu kan diputar ya. Seret, kena giginya pertuk lumayan juga. Atau lomba apa itu panjat pinang itu berbahaya. Naik dikasih oli, dikasih penggemuk, ya licin. Udah banyak kejadian ya.
pinangnya patah atau bambunya patah jatuh atau orangnya yang jatuh, ya, hadiahnya kagak seberapa, masuk rumah sakit 3 bulan. Ini hal-hal yang sifatnya itu membahayakan, jangan. Bulu tangkis boleh, cakep. Tenis meja boleh, catur boleh, catur syatronji namanya. Di Kudus itu kiai-kiainya jago-jago catur semua. Ahli tafsir dari Kudus, Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Sya'roni Ahmadi, hafal Quran 30 juz, bahkan ahli tafsir, Allahu yarham. Itu jago banget caturnya. Juara sekabupaten Kudus. Terus tanding sama kiai saya, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Arifin Panahi. Ayo Pak, catur sama saya. Kalau kamu menang, kata Mbak Syaroni, saya kasih jam tangan saya. Duh. Oke. Tatur berdua. Ternyata hasilnya remis. Berarti kan dua-duanya hebat. Juara kabupaten lawan kiai saya main catur. Ternyata hasilnya remis. Ustaz Mahfud pernah main catur? Pernah makan kuda? Main catur. Makan kuda apa enggak? Makan kuda, makan gajah, makan menteri. Yang kagak pernah dimakan apa? Raja. Raja nggak bakalan dimakan. Karena begitu udah sekat, ya habis sudah. Berarti kerajaannya diambil alih. Ada hitam, ada putih. Oh, itu banyak filsafatnya itu. Nah, catur. Siapa di sini yang jago main catur? Ada. Pak Yatman jago main catur? Enggak. Enggak apa-apa. Boleh. Ini ada permintaan dari Dewan Asatid. Anak-anak dibolehkan main catur. Saya bilang tar dulu deh. Anak-anak biarin. Olahraganya biar futsal, renang. Kalau hari Ahad itu. Terus tenis meja kan udah kita sediain tenis meja. Futsal kemarin hari Ahad kemarin futsal. Terus renang. Nah, nanti kalau ada mau tambahan catur. Soalnya catur itu masih diperdebatkan. Kalau di kalangan kita sini. Di Bekasi. Banyak kiai-kiai yang menghukumnya haram. Karena saya tahu banget itu. Itu dalilnya ngambil kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Jadi tidak boleh mengucapkan salam untuk orang yang lagi main catur. Orang lagi main catur kita lewat Assalamualaikum. Nggak boleh. Ya kalau saya mikirnya ya terganggu. Boleh-boleh saja. Boleh. Boleh. Yang penting jangan totoan. Tahu totoan? Taruhan. Ya catur ya. Ayo. Cepet. 200 menang ambil. Itu apa namanya? Judi. Kata gini kita bahas. Kita bahas. Wa yurju al-iwadu wa yakhruju al-iwadu sapa ahadul musabaqaini sapa ahadul mutasabiqaini hatta annahu idza bifat isin sabaqa ghairahu istaraddahu ay al-iwadu alladhi akhrajahu wa in subiqa akhadhahu sahibuhu. Iwad hasil dari kemenangan itu ada kalanya dikeluarkan oleh satu orang. Ntar kalau yang mengeluarkan itu menang, iwad atau hadiahnya diambil lagi. Tapi kalau yang mengeluarkan itu kalah, maka hadiahnya diambil sama yang menang. Itu boleh. Yang ngeluarin satu orang. Kayak tadi itu kiai saya main catur.
sama Romo Kiai Haji Syaroni Ahmadi. Ayo Pak, kita catur ya. Kalau kamu menang, saya kasih jam tangan saya. Itu kan yang ngeluarin berapa orang? 1. Nanti kalau menang, lawannya menang, ya jam tangannya kasih. Tapi kalau kalah, ya sudah jam tangannya nggak dikasih, milik dia. Nah, kalau seri, ya sudah milik yang punya. Syaratnya kan harus menang. Seri atau remis, itu yang diperbolehkan. Kalau dua-duanya mengeluarkan hadiah, yang menang dapat dari kumpulan hadiah itu judi, nggak boleh, nggak boleh. Dan ini yang terjadi, ya tak? Ngadain perlombaan, yang ikut lomba bayar, nah, itu judi. Sepak bola, kan gitu. Turnamen sepak bola antar RW 5 dipilih itu pemain-pemain topnya. Ada back, ada libero, ada gelandang kanan, gelandang kiri, ada gelandang kanan. Ada playmaker, ada striker, diatur, daftar sama panitia. Wah, setiap RW atau anggota turnamen dikenakan biaya 500.000. Nah, itu 500 buat apa Pak? Buat beli hadiah yang menang. Judi, nggak boleh. Judi jelas, judi, jelas sekali judi. Kalau panitianya pakai sponsor, nah itu yang bagus. Ini kan lagi musim caleg sama capres, ngadain turnamen. Misalnya ada calon wali kota, Haji Aziz Muslim. Wah, kita datengin, Haji, bagaimana nih kita ngadain turnamen? Juara 1 hadiahnya 5 juta. Oh, ntar ditulisnya Haji Aziz Cup. Oh, calon wali kota Kebun Kosong misalnya. Contoh. Lah iya, saya itu paling ogah diundang ceramah. Pertama di Kebun Kosong, kedua di Kalideres, 3 Lubang Buaya. Dibayar berapa gak ogah. Nah, suruh ceramah di Kalideres. Lah itu nama beneran, ini Kalideres. Ya ke bawah arus. Lubang Buaya diamplopin 5 juta gua. Pulang-pulang tinggal apa? Tinggal sorban dong mau baju. Bagaimana Pak Haji? Ya udah setuju. Juara 1 5 juta, juara 2 3 juta, juara 3 1 juta. Oke, saya setuju. Tanda tangan. Duitnya dari Bang Haji semua. Terus masing-masing nanya, kita nih keluar apa? Nggak usah, udah ada yang nanggung hadiahnya. Kalian kalau ngumpulin duit ya buat tim kalian aja. Beli kostum, beli sepatu, beli deker, beli air, beli suplemen, kan gitu. Itu buat kalian. Tapi tidak ada kaitannya dengan pertandingan. Karena untuk hadiah sudah dikaper oleh calon wali kota. Gitu, itu boleh kalau kayak gitu. Jadi memperebutkan juara wali kota, calon wali kota. Kalau nguarin Bang Amin nih, sponsor utama RW 05, udah gue yang bayarin 500.000. Ini bayar. Duitnya dikumpulin, ada berapa tim? 32. 500 kali 32. Itu kan lumayan ya. Berapa juta itu? 15 juta ya Pak ya? 16 juta. Ya, terus 16 juta itu yang 10 juta dijadiin hadiah, yang 6 juta operasional.
beli bola, sewa wasit, macam-macam. Haram, tidak boleh. Karena hadiahnya itu dikumpulkan dari peserta. Tidak boleh. Itu perlombaan. Makanya kalau nanti kita ngadain 17 Agustus, jangan yang lomba yang dimintain. Ya ada apa-apa ada warga. Itu dalam arti partisipasi 17-an, dibuat umum. Jangan perlombaan, tapi partisipasi acara 17-an. Kan ada panggung ya buat acara itu. Nah, terus sisanya nanti kita buat perlombaan, hadiahnya dari situ. Yang daftar berarti tidak perlu ditarikin lagi, sudah nggak perlu. Karena sudah ada dari panitia. Nah, itu yang pada patungan warga itu disebutnya sponsor. Gitu. Walaupun nanti dianya ikut apa? Ikut lomba. Yang penting saat lomba tidak lagi ditarikin. Dan hasil tarikannya digunakan untuk hadiah. Ya, enggak boleh. Kalau 2 orang, boleh enggak dua-duanya ngeluarin? Boleh. Tapi harus cari orang ketiga. Ya, Bang Haji, kita patungan. Arangan 200.000, ayo lomba, cari orang ketiga. Bang Amin, Bang, ikut lomba. Kalau Bang Amin menang, dia dapat 400.000. Dari saya 200, dari Bang Haji aja 200. Kalau Bang Amin kalah, ya udah pulangin 200. Sehingga tidak ada duit taruhan. Duit taruhan yang diperebutkan tidak ada. Hadiahnya ya betul-betul hadiah dari orang yang kalah. Nggak boleh diapa-apain. Judi itu haram. Ada ayat Qur'annya itu kan langsung Allah yang turun tangan. Innamal khamru wal maisir. Maisir itu perjudian. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamar, perjudian, ngundi nasib, taruhan, totoan, ya, masang togel, tidak boleh. Haram. Judi online, la ilaha illallah. Padahal kalau kita mau lihat Al-Quran itu ya, andaikan penduduk satu bumi itu bertakwa kepada Allah. Apa ayatnya? Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andaikan penduduk satu negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka akan aku buka keberkahan dari langit, kata Allah. Aku curahkan keberkahan untuk penduduk bumi itu. Ya, masalahnya kita ini beriman doang, tapi sulit bertakwanya. Kalau iman iya. Orang-orang yang suka mabok itu, nongkrong di tempat biliar, beriman. Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Muhammad. Sembahyang kagak. Itu banyak sekali kan. Ya mungkin dia di antara kita juga ada yang begitu. Ada. Ngaji, bayang, nyopet, iya kadang-kadang. Ya masih kan. Ngaji, sembahyang. Ya terus. Ya tapi ya, hal-hal yang haram lainnya masih dikerjakan. Jadi kita bertakwanya ini yang belum. Kalau iman ya sudah. Sudah punya modal. Udah punya modal keimanan. Artinya untuk masuk surga sudah punya tiket. Karena di hati kita sudah ada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau dipotong-potong jadi 1000 potong juga, silakan. Tuhan saya tetap Allah. Itu kan keyakinan kita itu. Udah mantap, udah luar biasa. Tapi dalam penerapan kehidupan kita, kalau kata-kata kita itu termasuk yang ngomong, itu belum bertakwa, belum. Sulit sekali. Malah janji Allah luar biasa. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, disediakan untuk mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan banyak duit atau kagak punya duit, sesuai kemampuan. Saya baca itu, ada sebuah cerita itu, saya baca. Orang terkaya di dunia itu namanya Bill Gates. Pernah beberapa tahun, beberapa lama dia jadi orang terkaya di dunia, Bill Gates. Kalau tidak salah itu pendiri Microsoft Word, tidak salah itu, Bill Gates, Amerika. Ditanya sama orang, Bill Gates, ada nggak orang yang lebih kaya dari kamu? Ada. Siapa dia? Tukang koran. Anak kecil tukang koran. Loh kok begitu? Ya, dulu saya belum apa-apa, masih miskin. Saya pernah lihat anak itu jual koran. Saya panggil, Dek, saya beli korannya. Boleh Pak, ini korannya. Duit itu nggak ada kembaliannya. Karena misalnya harga koran 1.000, duitnya dia 10.000. Ini Dek, wah nggak ada balinya Pak. Terus gimana? Sudah ambil aja korannya buat Bapak. Tuh. Besok datang lagi, begitu lagi. Besok datang lagi, begitu lagi. Sampai Bill Gates itu bertanya, apakah semua orang kamu perlakukan itu? Iya. Setiap kali ada orang yang perlu membaca koran, tapi dia kesulitan membayar. Kesulitan membayar macam-macam. Ada kalanya duit yang nggak ada kembaliannya, ada kalanya memang kagak punya duit, akan saya berikan secara gratis. Kenapa kamu melakukan itu? Karena di saat saya berbagi, orang lain girang, saya juga jauh lebih girang. Karena Bill Gates ini kaya raya, anak itu dicari, cari sampai dapat. Anaknya udah gede tuh penjual koran, jadi security di suatu pabrik, udah nggak dagang koran lagi, udah gede. Ketemu kaya, anak buahnya banyak, dipanggil dia, kamu kenal saya Dek? Kenal, bapak yang biasa beli koran sama saya. Kata Bill Gates, sekarang saya jadi udah orang kaya Dek, saya bisa memberikan kamu apapun itu. Kata dia, oh enggak Pak, enggak bisa. Kenapa? Sampai kapanpun bapak akan tetap kalah sama saya. Walaupun bapak memberikan saya miliaran bahkan triliunan, bapak nggak akan bisa menang lawan saya. Maksudku gimana? Saya memberikan bapak koran secara gratis di saat saya dalam kondisi benar-benar miskin. Saya miskin sekali, tapi saya bisa berbagi sama orang lain dengan hati yang sangat bahagia. Tapi bapak mau ganti saya di saat bapak sudah kaya raya. Udah kaya raya, duitnya udah nggak kehitung. Siapa juga bisa berbuat begitu. Jadi simpan aja harta bapak buat bapak, biarkan jasa saya memberikan ikhlas. Itu menjadi balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oh kaget dia. Maka Bill Gates menjawab, yang lebih kaya dari saya, penjual koran. Itu kan sebetulnya konsep apa? Konsep Islam. Tapi dipakai kadang-kadang oleh orang non-muslim. An-nazafatu minal, kebersihan sebagian dari. Mana negara mana yang paling bersih? Bukan Indonesia kan? Perusahaan Jepang kayak apa bersihnya? Jangan lagi kantornya Jepang itu, toiletnya. Ya Bang Amin, bersihnya luar biasa. Kita pernah ceramah di Daihatsu ya, Daihatsu mobil ya, Sunter. La ilaha illallah. Toiletnya wangi, bersih. Kagak ada sampah, kagak ada teyengan atau teyengan. Enggak ada. Lo kita mah kadang-kadang maaf, kamar mandi musola bau pesing, udah kotor, udah lumutan. La ilaha illallah. Padahal an-nazafatu minal iman itu ajaran siapa? Islam. Tapi kita yang muslim belum bisa menerapkan ajaran Islam. Orang-orang non-muslim lah bahkan yang banyak meniru konsep Islam. An-nazafatu minal iman. Itu ajaran-ajaran Islam. Tapi dipakai oleh orang Jepang. Pakai negara-negara lain. Pendidikan terbaik saat ini di dunia ini
Dari negara kecil itu. Apa namanya? Saya lupa itu negaranya. Mana? Bukan. Lupa saya. Itu Indonesia ketinggalan jauh sekali. Padahal pendidikan terbaik itu pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nggak ada yang mendidik sebaik Rasulullah. Nggak ada. Ini semua kritik untuk semua, termasuk kita. Masjid kita, musola kita, faktanya banyak yang kotor. Lebih parah lagi, ada yang berak kagak disiram. Itu gedeg banget saya ini. Berak di masjid, berak kagak disiram. La ilaha illallah. Kadang-kadang dari mana-mana kebelet larinya ke masjid, berak doang. Ada orang ajan habis berak pergi kagak sembahyang. Ada yang begitu. Ya, Johor, asar. Kalau maghrib ada malu kali banyak orang. Johor mas. Jadi Muslim tapi tidak menerapkan ajaran Islam. Ya Allah, ya Allah. Ya kita belajar mulai dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Ustaz mau nanya? Ya. Mau nanya nggak? Ya boleh. Ya. Ini pertanyaan saya ini pernah terjadi 2 kali saya masalah kematian. Jadi saya bicara juga. Kalau orang meninggal, ya, kalau masih ada jasanya boleh dibacakan surah Yasin. Tapi kalau memang nggak ada tuh akhirnya boleh Yasin. Ini dua kali terjadi. Satu ya. Kedua juga, bilang kalau orang meninggal tuh dia betul kan umumnya kita biasa kan membaca. Tidak boleh membaca. Nah ini saya singkat aja minta penjelasan juga benar-benarnya buat saya. Biar nanti juga orang-orang yang mungkin dengar ya itu seputar itu. Mau jelaskan. Malam Kamis kemarin ngaji nggak? Malam Kamis kemarin ngaji. Malam Selasa kemarin ngaji. Enggak. Itu kita bahas itu persis. Ya. Kenapa orang dikuburkan di Anjani nih kau mati? Ya, malam Kamis kemarin. Ruki kan nggak ngaji. Ntar puter YouTube yang malam Selasa kemarin. Ada. Ya, bener kemarin ya. Dan kita begini. Paling penting nih Ustaz, Mahfud, Ka'ban, Qori internasional. Paling penting itu begini, paling penting. Kita itu ngikutin guru-guru kita, ulama kita. Kita punya prinsip maniktada aliman laqiyallah saliman. Ngikutin guru-guru kita, engkong Kiai Nur Ali, Kiai Muhajirin Amsar, Kiai Mukhtar Tabrani, Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Ahmad Muhajir. Di Pondok Ungu siapa ulama besarnya? Kiai Haji Mustaqim. Itu guru-guru kita. Kita lari lagi ke sono. Ada Kiai lagi di Cipinang Muara siapa? Kiai Haji Marzuki. Guru-guru kita itu, ulama-ulama kita. Itu yang kita ikutin. Maniktada aliman laqiyallah asaliman. Ngikutin orang alim pasti selamat. Selamat dunia akhirat. Jadi kita kalau sudah punya prinsip ngikutin guru saya. Kita nggak akan terpengaruh dengan pendapat siapapun. Orang mengatakan tidak boleh ngajanin orang mati di kuburan. Ya enggak apa-apa, itu pendapat dia. Anda berhak untuk berpendapat, tapi saya juga berhak untuk tidak pakai pendapat Anda. Itu kan enak kan? Anda punya hak untuk berpendapat. Anda punya hak berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak ada. Kunut subuh itu bid'ah. Kunut subuh itu tidak ada pada zaman Nabi. Silakan, itu pendapat Anda. Tapi saya juga punya hak untuk tidak mendengarkan ocehan Anda. Artinya saya tetap akan kunut subuh. Kenapa? Karena saya ngikutin guru-guru saya. Nanti di hadapan Allah kalau saya ditanya malaikat, kenapa kamu kunut subuh? Saya ngikutin guru saya. Kenapa kamu tahlil di kuburan? Saya ngikutin guru saya. Kenapa kamu ajanin orang yang mati? Saya ngikutin guru saya. Silakan tanya guru saya. Tuh.
Kan ditanya saya, Ustaz Budi kenapa kamu ajat? Saya ngikutin guru saya. Nah, guru saya ditanya lagi, ngikutin guru saya. Akhirnya mentok sampai siapa? Sampai Rasulullah. Malaikat berani nggak nanya Rasulullah? Itu yang disebut dengan apa? Sanad keilmuan. Sanad. Kita nggak usah pusing. Ustaz Mahmud ngikutin saya punya guru, saya ngikutin guru saya. Siapa gurunya? Budi Santoso. Ngajinya malam apa? Selasa. Ustaz Mahmud ngaji enggak? Jarang-jarang. Tapi kan masih ngaji. Ntar Budi Kan masih ngaji kan? Iya, tapi masih ngaji. Budi Santoso ditanya dari siapa? Dari guru saya, Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani. Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani dari gurunya Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Abdul Rahim Zubair. Terus dari guru kita, mentok kepada Rasulullah. Kalau udah nyampe Rasulullah, malaikat mingkem, kagak bakalan berani nanya. Kenapa? Karena malaikat tahu persis Rasulullah pasti dari Allah. Itu yang disebut manik tada aliman laqiyallah saliman. Ngikutin guru, ngikutin orang alim itu pasti selamat. Minggu kemarin udah kita bahas tentang ajan orang mati yang di kuburan, udah. Terus baca Yasin. Orangnya masih ada, orangnya sudah mati. Boleh apa kagak? Nah, boleh. Wong Yasin itu Al-Quran kok dilarang. Yasin kagak boleh. Yasin boleh, Yasinan kagak boleh. Tahlil boleh, tahlilan kagak boleh. Kalau begitu celana boleh, celanaan kagak boleh. Telanjang semua aja kita. Celanaan berarti kan pakai celana. Kan begitu ya? Ya, celana boleh, tapi celanaan kagak boleh. Tahlil boleh, tahlilan kagak boleh. Yasin boleh, Yasinan kagak boleh. Baju boleh, bajuan kagak boleh, telanjang semua. Sarungan kagak boleh. Lah kan tinggal ada tambahan an doang. Tahlil boleh, tahlilan kagak boleh, tambahan an. Itu tahlilan tambahan an. Terus Yasin boleh, Yasinan kagak boleh. Sarungan kagak boleh, lo godal gandul atau lato. Repot. Makanya kita ustadz, kita ya, itu nomor satu harus bijak. Tapi bijak tetap punya prinsip. Arti bijak begini, menghormati dan menghargai pendapat siapapun. Silakan. Anda punya hak untuk bicara apapun. Anda punya hak untuk berpendapat apapun. Tapi maaf, saya juga punya hak untuk tidak mendengarkan ocehan Anda. Selesai. Anda punya hak bilang macam-macam. Tauhid bid'ah, tahlil bid'ah, ini bid'ah, sesat. Ya silakan, itu pendapat Anda, hak Anda untuk menyampaikan. Tapi maaf, saya juga punya hak, telinga saya tidak mendengarkan ocehan. Kenapa? Karena saya punya guru yang saya lebih yakini keilmuannya daripada Anda. Selesai. Itu Ustaz Mahfud ya. Jadi kalau ditanya orang, Ustaz Mahfud, kenapa orang mati kok diajanin? Mana dalilnya? Tanya guru saya. Guru saya masih hidup. Oh. Siapa gurunya? Al-Mukarram wal-Muhtaram. Gitu ya. Mantap. Ntar urusan saya yang begitu-begitu, urusan saya. Insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan barokah dan Tapi saya menang juga enggak ada. Gak ada menang, gak ada kalah. Kalah juga, tidak ada hidupnya. Iya. Ya bisa juga karena dia ngalah kali. Udah yarin ngalah, orang kagak ada bininya, enggak usah dilatih. Udah biarin dia ngalah kita. Udah gitu. Ya beliau ini dekat banget sama saya. Jadi kita insya Allah kalau saya yang ngomong kagak bakalan tersinggung beliau. Bang Amin yang ngikutin Bang. Nah ya, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, irhamna warham walidina. Allahumma bihaqqil Fatihah ikhtim lana wa liwalidina bi khatimati sa'adah waj'alna bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.